back to my channel. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini lagi melamar pekerjaan, tapi di satu sisi kayak nggak pede sih, karena pengalaman kerjanya nggak terlalu banyak dibandingkan aplikan yang lain, atau bahkan mungkin teman-teman saat ini masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja sama sekali, dan juga mungkin ngerasa IPK nggak terlalu tinggi, atau mungkin daftar di pekerjaan yang nggak sesuai dengan background pendidikan. Kira-kira masih bisa berpotensi untuk lolos atau enggak? Nah, jadi aku akan kasih tahu tipsnya gimana teman-teman biar bisa lolos sekalipun tidak punya background pendidikan yang relevan, IPK yang nggak terlalu tinggi, dan pengalaman kerja nggak terlalu banyak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi gini, eh aku kasih tahu ya, ada tahap yang bukan dua tahap sih, ada dua fase yang dilihat oleh seorang HRD, yaitu masa lalu dan masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kerja, punya pendidikan yang relevan, IPK yang tinggi, terus sudah itu portofolio yang bagus, itu adalah masa lalu, ya. Sedangkan di masa depan adalah visi, kontribusi apa yang teman-teman bisa berikan. Jadi kalau misalnya teman-teman oke, CV-nya bagus, portofolionya tebal, pengalamannya banyak, tapi kemudian ketika ditanya sama HRD-nya saat wawancara, kira-kira kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan ini? Kamu bisa membawa perusahaan ini menjadi lebih baik seperti apa? Dan biasanya tuh ya orang-orang tuh ketika ditanya kayak gitu bingung, apa ya? Dia tidak punya visi terhadap perusahaan itu. Coba sederhananya gini, ketika kamu mau mengajak seseorang untuk bekerja sama dengan kamu pengen kan seseorang yang bisa memberikan sesuatu sehingga kamu menjadi lebih baik ke depannya. Atau kalau enggak misalnya gini aja sih sederhananya, kalau kamu mau nikah sama seseorang nih orangnya keren banget nih, di masa lalu dia keren bla bla bla, pengalamannya banyak gitu. Tapi dia tidak punya visi untuk bersama kamu dan menjadi lebih baik bersama gitu kan. Kayak ya keren sih tapi ya gimana kan. Nah, seperti itu juga ketika kita melamar pekerjaan. Nah, biasanya orang-orang itu fokus banget sama pengalaman kerja, punya sertifikat, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya kamu visinya mau apa, ke depan mau ngapain, nggak bisa ngomong sama sekali. Oke, terus sudah itu, selain itu tunjukkan bahwa kamu punya visi ke depan atau kamu memang serius di bidang tersebut dengan menunjukkan apa yang sudah kamu lakukan. Karena banyak orang yang bilang gini, ketika ditanyain apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan ini atau kontribusi kamu ke depan apa, dan dia cuma bilang ya saya bersemangat di bidang ini, kayak ya bersemangat, oke, terus semangatmu itu punya efek apa? Apa yang kamu sudah buktikan dengan semangat kamu? Kita sebagai HRD nggak tahu. Nah, kamu ketika wawancara tunjukkanlah bahwa kamu itu sudah melakukan suatu effort gitu. Aku bersemangat dan ini yang sudah aku lakukan. Jadi gini, aku kasih satu contoh ya. Jadi dulu pertama kali aku melamar kerjaan setelah aku lulus kuliah. Jadi waktu itu aku belum punya SKL, jadi belum punya ijazah S2 aku. Jadi aku pakai ijazah S1 waktu itu untuk melamar pekerjaan, dan ijazah S1 ku adalah teknologi pangan. Waktu itu teknologi pangan prodi bioteknologi. Dan aku melamar pekerjaan sebagai desainer. Gak nyambung sama sekali, dan waktu itu sampai tahap wawancara ada 3 orang. Yang pertama aku dengan background pendidikan yaitu teknologi pangan, prodi bioteknologi, dan gak punya portofolio sama sekali. Terus udah itu yang satu, dia dari teknik sipil, dia bisa SketchUp, tapi dia juga nggak terlalu bisa desain. Dia bisanya desain bangunan, tapi bukan desain katalog yang kayak gitu-gitu. Dan udah itu, yang terakhir itu anak dari DKV. Dia udah punya pengalaman kerja, IPK-nya bagus selama kuliah, bidang pendidikan sesuai. Terus udah itu, waktu itu kita berdua membawa, saya dan anak yang dari teknik sipil ini cuma bawa CV 1 lembar, sementara yang dari DKV ini dia punya portofolio tebal banget sampai sekitar 10 lembar. Dan waktu itu kita berdua sudah merasa kayaknya bukan kita ada yang keterima. Terus setelah itu wawancara kan ya. Nah, pas wawancara teman saya yang teknik sipil itu wawancara pertama, terus udah itu saya wawancara kedua. Nah, pas wawancara itu ditanya, kamu sepertinya bidang pendidikannya itu nggak sesuai sama sekali dengan uh, bidang pekerjaan yang mau kamu kerjakan di sini, yaitu sebagai desainer. Terus udah itu saya bilang bahwa ya saya memang punya background pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang yang saat ini saya lamar. Nah, tapi saya serius dan saya tertarik sekali dengan bidang ini. Dibuktikan dengan apa? Selama 1 tahun, saya sudah berminat dengan bidang ini dari beberapa tahun yang lalu, tapi laptop saya tidak support. Nah, setelah saya menabung 1 tahun terakhir, saya baru bisa kebeli laptop yang support. Jadi sebelumnya waktu itu saya masih pakai laptop Core i Intel Inside yang waktu itu cuma bisa buat Microsoft Office sama browsing-browsing aja. Terus udah itu, setelah menabung, nah 1 tahun terakhir baru bisa kebeli
laptop yang Core i5. Nah, setelah itu akhirnya bisa lah pakai Illustrator, Photoshop. Nah, terus udah itu saya bilang, selama 1 tahun terakhir setelah bisa kebeli laptop tersebut, saya belajar banyak tentang desain. Nah, untuk saat ini saya baru bisa desain di bidang wedding, wedding invitation. Terus udah itu HRD-nya nanya lagi, berarti eh ngerjain wedding itu buat apa, wedding invitation itu buat nyari uang? Terus udah itu saya bilang saya lebih ke hobi sih, karena saya memang menikmati pekerjaannya. Kalau misalnya memang ngejar dari segi uang, ya nggak seberapa harganya untuk wedding invitation itu. Terus dari situ saya lihat bahwa HRD-nya sangat tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Jadi meskipun pertama saya nggak punya portofolio sama sekali, terus juga bidang pendidikan nggak sesuai, dan pengalaman udah pasti nggak ada yang sesuai dengan bidangnya ya, karena selama kuliah juga ya, karena saya bidangnya adalah bioteknologi, maka pengalaman kerjanya juga ada yang sesuai dengan bioteknologi. Terus udah itu oke, HRD-nya bilang, tunggu ya informasi dari kami, wawancara udah selesai. Oke, udah itu baru yang orang yang ketiga yang dari di cafe ini wawancara. Nah, sebelum saya meninggalkan ruangan, saya masih sempat dengar pertanyaan dari HRD tersebut. Jadi, karena udah dilihat CV-nya, dia punya pengalaman kerja, terus udah itu IPK, background pendidikan yang relevan, maka langsung ditanya, apakah kamu menyukai bidang pekerjaan ini? Dan ternyata apa yang dia jawab, dia bilang, ya sebenarnya ini tuntutan dari perkuliahan aja. Kayak langsung tuh mukanya HRD itu berubah. Oh, berarti kamu nggak menyukai pekerjaan ini ya? Nah, ternyata besoknya kita dapat pengumuman bahwa kita lolos seleksi, dan ternyata yang diambil cuma 2 orang. Dan yang tidak lolos itu adalah yang anak DKV tadi. Saya dan temen yang satu lagi yang dari teknik sipil itu sama-sama bingung, loh kok kita ya yang keterima, kenapa bukan anak DKV itu, dia kan kayaknya lebih sesuai, bidangnya lebih oke, pengalaman lebih banyak, portofolio juga ada, udah nggak usah penyesuaian lagi gitu. Nah tapi ternyata HRD-nya bilang bahwa yang paling berpengaruh adalah ya karena hasil wawancaranya itu. Saya nggak tahu sih yang orang pertama diwawancara apa aja yang ditanyain, tapi kalau dari situ saya bisa melihat bahwa sebenarnya apa ya, kamu punya pengalaman kerja, CV yang bagus dan lain sebagainya, silahkan. Itu akan menjadi sangat-sangat menjadi nilai tambah, atau minimal kamu akan bisa lolos berkas dengan itu semua. Tapi kemudian untuk dari lolos berkas ke lolos wawancara, pastikan kamu juga menunjukkan kamu punya visi apa ke depan, kontribusi apa. Kalau kamu menjawab seperti orang ketiga yang wawancara tadi ya, udah pasti nggak bakalan keterima kok. Karena gini deh, sederhana kamu emang keren sih, pengalamannya banyak, tapi kamu nggak bisa berkontribusi apapun. Sederhananya adalah kalau kamu nggak menyukai pekerjaan kamu, kamu nggak akan bisa expert, kamu nggak akan bisa bekerja maksimal di situ. Karena dari awal emang nggak terlalu suka sih sama pekerjaannya. Karena cuma tuntutan, ya karena lulusan ini, karena lulusan DKV, jadi saya harus bekerja di bidang ini, kayak gitu loh. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kamu sebelum wawancara, coba deh tanya ke diri sendiri, kalau misalnya aku bekerja di perusahaan ini, kontribusi apa yang bisa aku berikan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bisa menjawab pertanyaan itu, pastikan teman-teman juga pelajari perusahaannya apa. Atau kalau misalnya teman-teman daftar di bidang, misalnya di bidang marketingnya, pelajari dulu sebenarnya selama ini kekurangan dari segi marketingnya apa, dan apa yang bisa teman-teman berikan sebagai kontribusi untuk mengatasi permasalahan itu. Kalau menurut saya itu lebih keren, karena kenapa? Teman-teman itu doing extra gitu. Jadi cuma diminta datang wawancara, tapi teman-teman memberikan sesuatu yang lebih, dan itu benar-benar bisa membuat seorang HRD itu suka banget sama applicant tersebut. Karena dia di wawancara aja nih ya, diminta buat ngerjakan A, dia mengerjakan A plus B gitu. Nanti kalau misalnya sudah kerja, dia akan memberikan yang lebih terhadap perusahaan. Jadi udah dapat poin plus gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin mendaftar pekerjaan yang background pendidikannya tidak sesuai, atau mungkin pengalaman kerja yang nggak terlalu banyak, atau mungkin nggak punya portofolio, nggak masalah, dicoba aja, karena teman-teman bisa dapat poin plus di wawancara dengan yang tadi saya sampaikan itu. Fokus ke masa depan atau kontribusi apa yang teman-teman bisa berikan, jangan terlalu fokus dengan masa lalu. Kalau punya memang masa lalunya bagus, seperti misalnya punya CV, portofolio, dan lain sebagainya, nggak apa-apa, masukkan aja. Tapi kalau misalnya enggak, gak usah berkecil hati. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.